Oke teman-teman, balik lagi di video saya. Untuk di video kali ini saya ingin memberikan cara ya agar si Cana Maru mau makan pelet. Nah, di sini kan kebetulan ada ikan yang baru dan ikan itu masih belum makan pelet ya. Nah, cara yang saya gunakan di sini saya dengan mencampurkan si pelet ke udang kering. Nah, seperti ini ya contohnya nih. Peletnya dicampurin ke udang kering lalu dikasihkan ke ikannya. Nah, untuk persentase baiknya sih sedikit banget ya. Cuman di sini saya cobanya 80-20. Soalnya kalau misalkan terlalu banyak, kemudian si peletnya itu nggak kemakan, malah jadi ngotorin tank sih. Cuman di sini saya nyobainnya 80% 20%, jadi perbandingannya 80%-nya udang kering, kemudian 20%-nya itu pelet. Nah, di sini ikannya masih pilih-pilih sih ya di hari pertama. Dan ketika pelet masuk ke mulutnya, dia kayak aneh sih. Jadi kadang masih dimuntahin lagi. Tapi kalau misalkan untuk ikan kalian baru pertama kali nyoba, kemudian udah digigit ya sama si marunya, kemudian dikunyah-kunyah, itu udah bagus sih. Jadi dianya udah mulai ngerasain rasa si pelet. Biasanya kalau untuk maru yang nggak mau pelet sama sekali, ketika si pelet masuk bener-bener muntahin semuanya sih. Jadi nggak mau ngunyah sama sekali. Nah, ini di sini ya bisa dilihat dia masih belum mau pelet nih. Peletnya masih disisain. Nah, di sini saya hari kedua pakai cara yang sama ya, masih mencampurkan si udang kering sama pelet. Nah, di sini presentasinya lebih sedikit sih ya si peletnya. Bisa dilihat. Karena takutnya kayak kemarin di hari pertama si peletnya itu nyisa dan malah motorin si tanknya sih. Nah, ini untuk cara yang saya lakukan. Ini adalah cara yang saya biasa lakuin ke maru-maru saya yang ketika maru saya nggak mau makan pelet ya. Dan alhamdulillah dengan cara ini berhasil sih kalau untuk saya sendiri. Tapi memang dari saya lihat referensi sih banyak juga ya cara, ada yang dipuasain, kemudian ada yang dimasukin ke pakan hidup gitu ya, atau di gatlot, jadi dikasih makan dulu ke si hewan yang bakal dikasih pakan ke si maru gitu. Nah, kalau untuk cara saya sendiri kayak gini sih yang paling sering saya lakuin. Karena kalau untuk cara yang saya gini nggak pakai puasa juga, jadi saya ngasih si udang kering ini biar kecampur sama si pelet. Jadi ketika dia makan udang kering, ya adalah beberapa pelet yang dia rasain gitu. Nah, kayak gini ya tuh, tadi ada yang masuk satu, dan cukup bagus sih kalau misalkan dia nggak muntahin lagi. Berarti dia udah ngerasa si pelet itu ya makanannya gitu ya, bukan racun atau apa gitu ya. Nah, di sini masih nyisa ya tuh, peletnya masih banyak yang nggak dimakan. Nah, untuk hari ketiga juga saya kasih lagi si pelet dengan si udang kering. Nah, di sini dia udah nggak ngeliat ya yang mana pelet mana udang kering, jadi dia asal makan aja yang ada di dekatnya gitu, yang jatuh dari atas. Nah, di hari ketiga ini
dia udah nggak aneh sih dengan rasa pelet. Jadi dia ketika dia makan dan masuk ke mulutnya, dia udah nggak ngunyah-ngunyah lagi, dia langsung telan sih. Nah ini nih bisa dilihat. Nah dia udah mau makan pelet ya, dalam waktu 3 hari. Mungkin untuk hari pertama dan kedua ya dia nggak mau sama sekali ya. Adalah beberapa yang masuk dan ya bagusnya ditelan gitu ya. Nah buat untuk cara yang saya lakukan ini nggak jadi patokan ke semua maru berhasil ya. Cuman kalau untuk saya sendiri alhamdulillah berhasil. Karena memang untuk patokan nggak berhasil itu kenapa? Karena ada beberapa maru yang memang benar-benar nggak mau pelet sama sekali gitu. Nah pelet ini jangan dijadiin patokan bahwa si ikan bakal bagus dengan pelet gitu ya. Masih banyak kok ikan maru yang bagus tanpa menggunakan pelet. Bisa dilihat sih di beberapa grup diskusi kayak di Facebook gitu. Ada Indonesia Snakehead Club atau di IG bisa dilihat lah ya. Dan bisa ditanyain ke beberapa owner yang ikannya itu bagus-bagus tanpa menggunakan pelet. Jadi jangan patokin bahwa si pelet tersebut bisa membuat bagus si ikan sih. Nah ini di hari keempat saya coba kasih peletnya dulu ya, tanpa menggunakan si udang kering. Apakah dia mau atau enggak? Saya mau ngetes dulu. Dan ketika saya masukkan, alhamdulillah ya, dia langsung mau. Nah bisa dilihat ya, tuh. Cuman dia masih ngunyah-ngunyah, tapi bagusnya ditelan sih, nggak dikeluarin lagi ya. Nah ini saya kasih sedikit dulu ya. Di sini takutnya nggak dimakan semua. Jadi saya ngetes dulu sedikit, apakah dia mau atau enggak. Nah mau ya, dia udah mau tanpa si udang kering. Jadi dia langsung mau pelet doang. Nah, mau ya dia kepelet dengan cara yang tadi, dicampurin dulu ke udang kering biar si peletnya itu kemakan dan si maru itu ngerasa si pelet tersebut gitu. Nah di sini dia masih nyari lagi ya peletnya. Nah di sini saya coba kasih lagi sedikit-sedikit. Udah mulai rakus ya, tuh dimakan terus peletnya. Rakus ya, dia udah mulai rakus banget gitu ke pelet tanpa menggunakan si udang kering. Tuh nggak berhenti ya, dikasih. Ini saya kasih sesuai yang di tangan tadi yang dijepit sama saya ya, nggak berlebihan banget gitu. Porsi biasa saya ngasih ke yang ikan yang lain sih. Saya kalau ngasih ya 1 jepitan jari aja.
Oke, habis ya untuk di hari keempat. Saya kasih benar-benar full pellet. Cuman itu ya, ada satu yang nggak kelihatan ya sama dianya. Tapi kalau misalkan udah di depan mukanya langsung dimakan ya, bagus banget lah perkembangannya. Nah, ini untuk di hari kelima saya kasih lagi si ikan dengan pelet saja ya, dengan pelet full tanpa menggunakan si udang kering lagi. Nah, di sini saya kasihnya langsung banyak ya, karena di hari keempat dia udah bener-bener mau pelet. Jadi saya kasih langsung aja, kasih banyak. Nah, bisa dilihat ya, dia udah rakus banget nih makan pelet. Nah, bisa dilihat ya, tuh rakus banget. Pokoknya intinya pelet nggak jadi patokan sih ya, ikan maru jadi bagus gitu. Cuman memang kelebihan dari pelet kan, pelet itu merupakan campuran dari beberapa pakan hidup ya, kayak campuran dari udang, kemudian ada daging ikan salmon mungkin kalau misalkan di beberapa pelet kandungannya. Kalau misalkan pakan hidup ya mungkin kan harus menyediakan beberapa pakan ya. Kalau untuk pelet sendiri ya cukup komplit itu kandungannya. Tapi nggak jadi patokan ya, sekali lagi saya jelaskan, nggak jadi patokan si ikan bakal bagus gitu. Jadi buat kalian yang ikan yang nggak mau pelet, ya dipiara aja ikannya sih. Toh kalau misalkan emang gennya dan bakatnya bagus, si ikan bakal bagus sih, nggak harus pakai pelet pun. Oke, mungkin untuk di video kali ini segitu aja. Kalau ada yang ingin ditanyain, bisa ditaruh aja di kolom komentar. Terima kasih.